Halo, salam jumpa untuk pertama kali bersama saya, P. Agung Setiadi, salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, juga sebagai operator di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa. Di pertemuan pertama kita kali ini, konten yang pertama dari sekian banyak konten yang sudah ada, tapi itu jelas bukan konten saya. Konten yang pertama ini saya akan mengajak kita semua untuk mereview juknis atau petunjuk teknis PPDB tahun 2022 sampai 2023. PPDB, juknis inilah yang menjadi dasar dari semua proses PPDB. Tentu sebelum kita memulai semuanya, kita perlu tahu juga informasi atau dasar utama dari kegiatan PPDB itu. Dan semuanya diatur dalam juknis yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu. Juknis ini yang menjadi aturan induk dari semua aturan-aturan yang diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Disdikbud Kabupaten Pringsewu. Langsung saja kita cek juknisnya seperti apa. Berkasnya ada di sini. Ya, ini adalah berkas atau file soft copy dari petunjuk teknis PPDB atau pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023. Di dalamnya akan ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan proses pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023 untuk jenjang TK atau PAUD, SD, dan SMP tahun ini. Yang pertama perlu diketahui oleh semuanya, oleh Bapak Ibu, orang tua, adik-adik, anak-anak pendaftar, atau calon siswa baru, dan semua pihak yang berkepentingan pada proses PPDB 2022-2023 tahun ini, bahwasannya juknis ini sudah diterbitkan oleh Disdikbud dan ditandatangani oleh Kadis setelah sebelumnya terbit beberapa kali dan melalui banyak perubahan. Dan ini mudah-mudahan sudah yang terakhir, sudah tidak lagi mengalami perubahan. Dasar pelaksanaan dari PPDB bisa nanti dibaca sendiri, mengunduh materinya, mengunduh bahan ini, juknis ini, soft copy-nya dibaca sendiri, kemudian ada tujuan, ada dasar hukumnya, ada kurang lebih 16 dasar hukum yang kemarin sudah diperbaiki seluruhnya. Kemudian kita langsung ke poin yang D, tata cara penerimaan peserta didik baru ini. Ini yang perlu diketahui oleh semuanya, bahwasanya PPDB baru dibuka pada tanggal 27 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Jadi kemarin yang sudah tanya-tanya banyak cari informasi atau bahkan sudah menghubungi saya sampai tengah malam begitu ya. Nah, ini informasinya sudah diberikan di sini. Tolong dimanfaatkan dengan baik di waktu ini. Kapan PPDB-nya dimulai dan kapan ditutup ada di tanggal ini. Silakan dicatat seperti itu. Untuk pelaksanaannya, kemudian untuk persyaratannya, untuk jenjang PAUD ada 2 poin ini. Kemudian ada jenjang SD, karena kita tidak membahas PAUD dan SD, kita ke SMP. Nah, kita fokusnya di SMP. SMP ada batasan usia juga di sini, harus punya ijazah SD, dan juga ini persyaratan-persyaratan berikutnya yang mengikuti ini ya, nanti bisa dibaca, dipahami sendiri. Syarat usia ini juga dibuktikan dengan data-data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil. Ini himbauan saja untuk seluruh orang tua yang data-data kependudukannya masih belum beres, tolong segera dibereskan di Dispenduk Capil Kabupaten.
atau melalui pejabat di kelurahan, bisa seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain ya nanti dibaca lagi, dipahami, mungkin ada aturan-aturan yang dibutuhkan atau aturan-aturan yang harus dipahami seputar di luar apa yang saya review ini, bisa dipahami sendiri. Lain kita langsung ke jalur pendaftaran. Poin jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran itu ada 4 jalur untuk SMP. Kalau untuk SD ada 3. Ada 1 jalur yang tidak ada di SD, tapi ada di SMP, yaitu jalur prestasi. Seperti itu. Yang pertama jalur zonasi. Ini syarat-syaratnya ada di sini semua. Pembagian persentasenya juga ada di sini. Untuk SD, SMP berbeda sesuai dengan juknis yang ada di sini. Nah, perhitungan skor untuk jarak ini juga sudah otomatis diatur oleh web berdasarkan aturan yang ada di juknis ini. Jadi nanti pendaftar tidak perlu khawatir dapat poin berapa, nilai berapa, tergantung dari rentang jarak yang ada dibuktikan dengan titik lokasi yang ada di peta berdasarkan KK. Seperti itu. Nah, mulai dari nomor 1 sampai dengan 41 di sini ada ketentuan-ketentuannya. Poin-poin skornya sudah otomatis. Seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Ini untuk jalur zonasi. Nanti bisa dipahami lagi. Supaya lebih memahami, lebih mengerti, tolong di-download, dibaca, atau di-download, di-print kalau bisa, ya dimiliki sendiri juknisnya. Tahun ini seperti ini. Kemudian jalur yang kedua setelah zonasi adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk siapa, bisa diikuti oleh siapa-siapa. Di sini ada jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ini dibuktikan dengan keanggotaan atau kartu-kartu KIP, PKH, dan diperkuat dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau PEKON atau pejabat berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan tergolong tidak mampu. Jadi nanti bukan hanya KIP atau PIP, tetapi disertakan juga SKTM. Wajib, karena di web nanti akan diminta bukti-bukti ini. Jadi tolong dipahami dengan baik. Mulai sekarang dipersiapkan, bisa menghubungi kelurahan terlebih dahulu, meminta SKTM, surat keterangan tidak mampu, untuk memperkuat keanggotaan PIP atau KIP atau PKH yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Kemudian untuk calon berikutnya, masih dalam afirmasi, ini diminta untuk membuat surat pernyataan, melampirkan surat pernyataan bermeterai. Nanti juga ini memperkuat. Tampaknya surat-surat sekarang harus menggunakan materai untuk yang bersifat pernyataan di luar dari fakta integritas. Nanti akan ada dibahas lagi. Jalur perpindahan tugas orang tua. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur ini diperuntukkan bagi siapa? Silakan dibaca juga di sini masing-masing. Nanti akan kami bahas lagi di konten berikutnya mengenai jalur-jalur ini secara khusus. Jalur ini diperuntukkan bagi siapa dan syaratnya apa? Ya tetap mengacu pada juknis ini. Kemudian yang terakhir, jalur keempat adalah jalur prestasi. Diperuntukkan bagi siapa? Tentu bagi anak-anak yang memiliki prestasi. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Salah satunya menjadi syarat mutlak adalah nilai rapor 5 semester terakhir. Mulai dari kelas 4. Kelas 4 semester 1, 2, kelas 5 semester 1, 2, dan kelas 6 semester 1. Jadi seluruhnya ada 5 rapor yang akan digunakan untuk mendaftar jalur prestasi. Kemudian jalur prestasinya apa saja? Prestasi apa saja? Secara umum ada 2, yaitu prestasi akademis dan prestasi non-akademis. Apa saja? Ada semua di sini. Poin-poin penskorannya juga sudah dijelaskan secara detail di sini, dan ini sudah tersistem, sudah diinputkan, dan aturannya sudah ada dalam sistem. Otomatis nanti ketika pendaftar melalui website, nilainya akan muncul di sini berdasarkan aturan ini. Jadi
Ada berapa macam untuk prestasi akademis, KSN, LCT, kemudian surat keterangan prestasi, kemudian lomba akademik lainnya. Nah, sedangkan yang non-akademis, FLS 2N, KOSN, ada seni olahraga dan pramuka, ada D, Hafidz Quran, dan prestasi lainnya. Semuanya skornya diatur di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ketentuan jalur ini tidak berlaku bagi sekolah yang ini A sampai F, termasuk sekolah swasta. Ini ada di sini. Ini jalur-jalur apa? Ketentuan PPDB melalui jalur-jalur ini hanya berlaku bagi sekolah-sekolah negeri. Di luar negeri, artinya di luar sekolah negeri, maaf. Di luar sekolah negeri, termasuk sekolah-sekolah yang ini A sampai F ini, mungkin mereka tidak menggunakan ini. Lalu nomor 6, orang tua peserta pendidik baru wajib membuat surat pernyataan tentang keaslian dokumen yang digunakan dalam PPDB. Ini nanti akan dituangkan dalam bentuk fakta integritas. Fakta integritas ini bisa di-download, bisa didapatkan melalui yang pertama, website resmi kami, bisa di-download atau minta dengan operator sekolah SD masing-masing, bisa, atau wali kelas 6 masing-masing bisa. Kalau mereka tidak memberikan, pasti mereka karena tidak ikut pemberitahuan atau sosialisasi di SMP Negeri 1 Ambarawa beberapa waktu lalu. Kami sudah mengundang semua SD yang berada di wilayah zonasi SMP kami untuk mengikuti sosialisasi berkaitan dengan ini. Jadi mereka pasti punya. Kalaupun mereka tidak punya, ya diminta bagaimana caranya supaya punya. Atau nanti orang tua atau siapa yang mendaftar atau siapapun kalian yang mendaftar bisa mendownload sendiri di website resmi kami. Sudah saya upload, mudah untuk didapatkan. Format fakta integritas itu di-print sendiri. Nah, ini untuk menghindari jika terjadi pelanggaran atau pemalsuan dokumen. Jadi semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa berdasarkan juknis yang langsung diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut, seleksi PPDB ini proses-prosesnya sudah ada di sini. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan bingung, kok di sekolah sana ada pendaftaran online, di sini kok nggak online, atau sebaliknya, kok di sini online, di sekolah lain tidak online. Itu juga sudah menjadi keputusan kepala sekolah, para kepala sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi diikuti saja aturan yang berlaku seperti itu. Kemudian jadwal PPDB pada tahun ini juga sudah ada di juknis ini secara detail, nanti bisa diketahui. Bisa dibaca sendiri untuk jenjang-jenjangnya ini mulai di sini. Semuanya sudah ada tanggalnya. Kemudian yang luring-luring luar jaringan ini tidak kita bahas di sini karena SMP atau UPT SMP Negeri 1 Ambarawa mengambil atau menggunakan jalur dalam jaringan. Nah, ini menggunakan PPDB atau melaksanakan PPDB dalam jaringan. Nah, ini di sini untuk yang SMP. Ketentuan-ketentuan umumnya ada di halaman 13 ini. Surat keterangan lulus atau ijazah. Ini sebenarnya ijazah. Surat keterangan lulus ini kan tujuan untuk sementara mewakili ijazah. Ketika ijazah sudah terbit, SKL sudah tidak berlaku. Seperti itu. Kemudian ada data kependudukan, kartu keluarga atau SKD, surat keterangan domisili. Tapi semuanya tolong dipersiapkan dengan baik. Untuk PKH, PIP, KIP, asli dan seterusnya ini untuk yang melalui jalur afirmasi. Nah, di sini semua sudah jelas. Nanti seluruh pendaftar yang online, seluruh pendaftar caranya bagaimana? Mengakses alamat https://siap-ppdb.com. Semuanya wajib. Ini alamat ini hanya bisa diakses mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 8
Juli. Jadi catat baik-baik tanggalnya. Kalau sekarang belum bisa diakses, ya itu karena belum dibuka akses untuk halaman webnya ini, supaya nanti pendaftaran bisa dilakukan secara serempak. Nah, ini berdasarkan ketentuan khususnya. Seperti itu, ketentuan khususnya apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan tanggal-tanggal, terutama ini di sini. Ada semua. Lalu, daftar ulang dan biaya. Daftar ulang dan biaya di sini sudah ditentukan. Daftar ulang tanggal berapa ada di sini. Daftar ulang ini wajib bagi siswa yang dinyatakan diterima setelah pengumuman. Nah, PPDB ini prosesnya tidak dipungut biaya karena sekolah dilarang melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun. Jadi sepenuhnya PPDB ini gratis. Tapi ada tapinya. Segala biaya yang ditimbulkan karena proses PPDB ini menjadi tanggungan si pendaftar. Misalnya biaya untuk beli materai, ya tentu ditanggung oleh si pendaftar. Biaya beli map, biaya fotokopi, atau biaya transport bensin untuk dari rumah ke sekolah, ya tentu menjadi tanggung jawab pendaftar. Sekolah tidak mengcover atau tidak menyediakan itu. Seperti itu. Jadi sekolah tidak melakukan penarikan biaya apapun, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB yang menimbulkan biaya, ya itu menjadi tanggungan si pendaftar atau orang tua. Kemudian pelaporan dan pengawasan, ini ada di halaman ini. Kemudian ada sanksi yang terakhir dan ditandatangani oleh Kadis kita yang baru, Bapak Budi Herianto, SHMM. Terima kasih atas perhatian kita semua, terutama para orang tua, para calon peserta didik, adik-adik atau anak-anak yang ingin mendaftar di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa, dan juga seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses PPDB ini, harap untuk memiliki juknis ini dan dibaca dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu kembali di konten berikutnya berkaitan atau seputar dengan proses PPDB ini. Tetap ikuti channel kami di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Prisewu. Sampai jumpa.